Baik, sebelumnya kan Anda sudah menyimak pembahasan tentang SOP atau flowchart ya, bagan alur. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih detail, yaitu daftar pengguna. Biasanya dalam sebuah perusahaan itu banyak karyawan atau beberapa karyawan. Masing-masing karyawan tentunya memiliki posisinya ya. Nah, jadi misalnya purchasing itu dipegang oleh Ibu Rizka ya. Nah, sales admin misalnya dipegang oleh Dewi, petty cash dipegang oleh Yusida. Nah, finance Anita, seterusnya ya sampai dengan staff finance Hilda. Jadi ada 10 orang. Nah, ini dia. Nah, ini yang kita namakan dengan PIC atau person in charge. Nah, jadi ini nama pengguna atau posisinya sebagai apa ya. Nah, ini posisinya sebagai apa. Nah, perlu Anda ketahui bahwa masing-masing PIC nama pengguna ini memiliki yang namanya job description ya. Nah, ini saya buka tabel job description. Nah, jadi job description ini adalah merupakan tugas pekerjaan daripada seorang PIC atau person in charge. Jadi contoh purchasing department ya. Nah, ini adalah pekerjaan atau job description-nya. Nah, di dalam melakukan job description tentu ada hak, apakah dia bisa membuat, mengedit, menghapus, melihat, mencetak, dan lain-lain. Jadi contohnya untuk job description purchasing department, misalnya membuat purchase requisition, purchase order, receive item atau penerimaan barang, purchase invoice atau faktur pembelian, purchase payment atau pembayaran ke pemasok, purchase return, dan lain-lain ya. Nah, ini ada penjelasan-penjelasannya. Begitu juga dengan misalnya sales administration ya, sales administration Rizal ini. Nah, seperti itu. Pekerjaannya apa saja yang dilakukan oleh Rizal ini. Nah, begitu juga dengan misalnya petty cash Yusida ya. Tadi kita lihat di sini ada namanya Yusida ya. Oke, ini Yusida petty cash. Nah, jadi yang dilakukan Yusida dengan petty cash ini untuk melihat daftar akun, kemudian melakukan pembayaran lainnya ya, pembayaran yang sifatnya kecil-kecil, misalnya pembelian ATK seperti itu, pembelian supplies. Nah, yang secara langsung ya. Nah, kemudian ada deposit, purchase invoice, hanya sekedar melihat saja tanpa harus membuat, mengedit dan menghapus. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi Anda jika memiliki karyawan di perusahaan Anda, maka tentunya Anda sudah menentukan apa sih sebenarnya tugas mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan tugas mereka masing-masing inilah yang akan kita lakukan setting ke dalam Accurate Online ya. Nah, misalnya finance Ibu Anita. Nah, Ibu Anita apakah ada di sini? Ya, ada ya. Nah, finance Ibu Anita, apa saja yang dia kerjakan? Nah, ini dia ya, tugas seorang finance. Nah, begitu juga dengan misalnya manufaktur atau PIC pada manufaktur. Nah, admin produksi ya biasa kita sebut. Nah, ini apa saja yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Jadi Anda tinggal tentukan berdasarkan karyawan yang bekerja di perusahaan Anda. Jadi Anda tentukan, kemudian daftar penggunanya siapa saja. Nah, jadi berdasarkan karyawan dan daftar pengguna dan job description ini, mereka akan terhubung ke dalam satu bagan alur yang namanya bagan alur SOP. Nah, jadi misalnya purchase order ke bagian penjualan ini kan terdiri dari 4 orang PIC, yaitu request departemennya, purchase order, bagian purchase ordernya, bagian direkturnya, dan suppliernya ya. Nah, begitu juga dengan surat jalan dari supplier. Ada dari supplier, kemudian bagian gudangnya, ya, bagian admin produksinya, kemudian bagian purchasing administration-nya. Nah, jadi setiap PIC, ya, setiap pengguna dengan job description masing-masing akan terhubung dalam satu flowchart, ya, berdasarkan tugas mereka. Nah, ini penting sekali Anda harus tentukan di awal sebelum Anda menggunakan Accurate Online. Nah, dengan demikian proses pencatatan dan laporan di dalam Accurate Online Anda akan menjadi rapih ya, baik dan benar, dan laporannya bisa diandalkan. Tetapi kalau karyawan yang bekerja di perusahaan Anda itu tidak memiliki job description yang jelas, posisi yang jelas ya, job description-nya
mungkin abu-abu ya, tidak jelas, maka nanti proses pelaksanaan di SOP-nya juga menjadi amburadul atau tidak jelas. Nah, akibatnya maka proses pencatatan di e-Kuret online juga akan menjadi kacau dan berujung kepada laporan keuangan yang tidak baik dan benar. Jadi ingat, penting Anda menentukan SOP, kemudian tentukan juga PIC masing-masing dari setiap posisi yang ada di perusahaan Anda dan job description-nya. Nah, ini penting ya, supaya Anda bisa menggunakan e-Kuret online secara baik dan benar. Jika ini tidak ada, maka Anda tidak akan bisa menggunakan e-Kuret online secara baik dan benar.